Yo Mina, akhirnya sneak peek atau spoiler untuk Boruto To Blue Vortex chapter 12 sudah resmi dirilis dalam web resminya. Dalam satu halaman yang dibocorkan ini, Boruto diperlihatkan menyerang Hidari menggunakan teknik anginnya. Seperti apa cerita lengkapnya? Tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Di chapter sebelumnya, Boruto berhasil menyelamatkan Himawari dari cengkraman Jura, dan selang beberapa detik dia pun berhasil menyelamatkan Sarada dari Hidari yang berada di lokasi berbeda. Kedua penyelamatan ini tentunya akan membawa kita menuju alur yang semakin memanas dan tentunya dramatis lagi. Hidari pun kini sudah berada di hadapan Boruto yang sedang melindungi dua orang sosok terdekatnya, yaitu Himawari adiknya dan juga Sarada sahabatnya. Dalam panel yang dibocorkan ini, Hidari yang sebelumnya menggunakan tangan kanannya yang dia ubah menjadi batang pohon untuk menangkap dan melahap Sarada yang saat itu berakhir ditebas oleh Boruto. Ternyata tebasan Boruto itu tidak berdampak pada tangan Hidari, karena yang Boruto tebas sudah berbentuk batang pohon saja. Dan kini Hidari terlihat menyerang Boruto menggunakan tangan kanannya lagi. Tapi kali ini sudah dia ubah menjadi pedang yang tajam, sama seperti saat pertemuan pertama dia dengan Boruto di dimensi Jubi. Saat itu Boruto dengan cepat menurunkan Himawari yang masih tidak sadarkan diri ke tanah. Lalu dia menarik sedikit kusanaginya untuk menahan tebasan tangan pedang Hidari. Setelah itu dia membentuk segel tangan menggunakan satu tangannya, yaitu tangan kirinya yang masih memegang sarung pedangnya untuk mengeluarkan jutsu anginnya, yaitu Futon Toppa. Ya, di sana tertulis Futon Toppa. Dia mengarahkan tangan kirinya tadi ke arah Hidari, dan Hidari langsung terhempas terdorong angin yang keluar dari telapak tangan kiri Boruto. Dan saat Hidari terhempas, kita melihat Himawari tergeletak masih tidak sadarkan diri di samping Boruto. Dari panel ini kita bisa melihat bagaimana Boruto mengkombinasikan kecepatan dan kekuatan dalam serangannya. Ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam teknik dan keterampilannya sebagai shinobi, terutama dari refleksnya yang benar-benar cepat dan tanggap, ditambah pengambilan keputusannya juga yang benar-benar cepat dan tanggap. Ini menandakan bahwa selama time skip, Boruto mengalami banyak kesulitan yang membentuk atau mengembangkan fisik dan pemikiran dirinya menjadi seperti saat ini. Tapi tentunya, Futon Toppa yang Boruto lepaskan tidak akan menggores Hidari sedikit pun. Hanya saja ada yang menarik, atau kita katakan janggal dan aneh, dari jutsu yang dikatakan sebagai Futon Toppa yang baru Boruto lepaskan itu dalam panel bocoran ini. Jutsu pelepasan elemen angin dari telapak tangan seperti itu sebenarnya bukan jutsu baru bagi Boruto. Boruto sudah sering menggunakan jutsu itu sejak kecil. Bahkan Naruto pun pernah terkena jutsu itu oleh Boruto. Tapi jutsu itu bukan Futon Toppa. Sementara Futon Toppa sendiri adalah jutsu yang biasa digunakan oleh Mitsuki. Dan Mitsuki menggunakannya melalui tiupan dari mulutnya seperti Katon yang mengeluarkan api dari mulut. Prosesnya sendiri, setelah pengguna mengumpulkan cakra di perut mereka, pengguna mendorongnya keluar sebagai hembusan angin. Sedangkan Boruto menggunakannya atau mengeluarkannya melalui telapak tangan. Sepertinya di sini ada kesalahan penulisan dalam panel manganya itu. Karena seharusnya jutsu pelepasan elemen angin dari telapak tangan yang sering Boruto gunakan sejak kecil, namanya adalah Futon Reppuso dan bukan Futon Toppa. Tapi walaupun kedua jutsu itu dikeluarkan dari bagian tubuh yang berbeda dan namanya pun berbeda, efeknya ternyata hampir sama. Kedua teknik itu memang cukup kuat untuk menerbangkan segala sesuatu di sekitar pengguna. Teknik ini pun bisa digunakan sebagai pendukung, seperti menciptakan pusaran angin untuk menyelamatkan rekan yang jatuh, atau mendorong rekan untuk melaju dengan sangat cepat. Jadi di chapter 12 ini, Boruto pun menggunakan jutsu ini hanya sebagai perlindungan diri, untuk menjauhkan Hidari beberapa waktu ke depan, di mana nantinya momen beberapa waktu itu, yang kemungkinan hanya dalam hitungan detik atau menit, akan Boruto gunakan untuk menyusun langkah apa yang harus Boruto ambil atau lakukan selanjutnya. Seperti apakah dia harus terus melawan Hidari, atau mencoba menyusun rencana melarikan diri, atau justru dia akan membawa Hidari menjauh dari desa menggunakan Hiraishin-nya. Banyak kemungkinan yang akan terjadi ke depan, karena Boruto tidak hanya akan memikirkan dirinya, Himawari dan Sarada saja, tapi dia pasti akan memikirkan keselamatan yang lainnya juga seperti Sumire dan Konohamaru. Bahkan dia pasti akan memikirkan keselamatan desa. Ditambah jelas ada ancaman dari Jura, walaupun saat itu Jura tidak ada di lokasi mereka. Karena setelah penyelamatan dramatis yang dilakukan Boruto sebelumnya, Jura memang masih
terlihat tenang. Dia bahkan memuji pergerakan Boruto itu. Hanya saja saat itu Jura tidak mengejar Boruto dan hanya menatapnya saja. Tapi apakah memang akan terus seperti itu? Dan Jura akan mengikhlaskan buruannya direbut Boruto begitu saja? Menurut saya tidak. Sikap tenangnya mengisyaratkan bahwa Jura masih bisa dengan mudah menjangkau atau mengejar Boruto, walaupun Boruto pergi dengan cepat. Alasannya, Jura bisa mendeteksi keberadaan Himawari melalui cakra Kurama yang ada di dalamnya. Dengan mendeteksi cakra Kurama, kemanapun Boruto membawa Himawari, Jura akan mengetahuinya. Dan di chapter 12 nanti, Jura akan berhasil mendeteksi keberadaan Himawari yang ternyata Boruto bawa menuju lokasi Hidari. Dan situasi itu akan lebih mempermudah Jura untuk menyusul Boruto, lalu mendapatkan kembali targetnya yaitu Himawari. Karena seperti yang kita tahu, setiap Shinju bisa melakukan teleportasi menggunakan Sumeato. Dia bisa masuk dari Sumeato yang satu menuju Sumeato yang lainnya. Nah, di setiap tubuh Shinju pun, kita sudah tahu mereka dipenuhi dengan Sumeato. Artinya, Jura bisa dengan mudah menuju lokasi Boruto dan Himawari melalui Sumeato yang ada dalam tubuh Hidari. Kemungkinan ini cukup besar, karena jika hanya dengan terbang, walaupun Jura memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada Kawaki dan mungkin Boruto, tapi menggunakan Sumeato akan lebih praktis, efektif, dan tentunya sangat cepat. Jika itu terjadi, situasi akan sangat tidak menguntungkan dan justru berbahaya bagi Boruto dan yang lainnya. Karena bisa saja setelah menghempaskan Hidari, mungkin saja itu menjadi momen di mana Jura akan muncul melalui tubuh Hidari. Sehingga setelahnya kita akan melihat pertarungan epik antara Boruto dan Jura, atau mungkin ada plot twist lainnya yang tidak kita duga. Tapi sebelum itu semua terjadi, kemungkinan kita akan mendapatkan pengungkapan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Lalu bisa juga akan ada fakta menarik tentang Shinju, terutama Jura. Karena saat itu pasti akan terjadi dialog antara Jura dan juga Boruto. Mereka akan menghabiskan beberapa halaman untuk membahas ideologi dari para Shinju dan juga penentangan dari Boruto. Tidak hanya Jura, masih ada ancaman lain yang mengintai Boruto dan yang lainnya, yaitu dari Matsuri yang saat ini sedang mengincar Konohamaru, di mana Konohamaru sendiri sekarang ada di lokasi Boruto. Kita bisa memprediksi bahwa Matsuri pun akan membuat gerakan yang mengejutkan. Bisa saja dia muncul juga di lokasi dan mencoba untuk menangkap atau melukai Konohamaru yang tentunya akan menambah ketegangan dan kegentingan Konoha. Selain Matsuri, tentunya masih ada Shinju terakhir yaitu Bug, yang kemungkinan akan muncul juga bersama Matsuri. Walaupun kita tahu target dia adalah Eida yang saat itu tidak ada di lokasi, tapi tidak menutup kemungkinan justru Eida akan datang ke lokasi karena adanya Boruto, dan Daimon pun dipastikan akan bersama Eida karena di lokasi ada musuh yang sedang mengincar Eida. Sehingga saat itu keempat Shinju dan juga keempat targetnya berkumpul dalam satu lokasi yang sama, membuat situasinya semakin menegangkan. Selain itu, Shikamaru sebagai Hachidaime bisa dipastikan akan merespon situasi yang terjadi. Shikamaru yang dikenal dengan kecerdasan dan strategi briliannya, kemungkinan besar akan meresponnya dengan cepat. Dia akan mengirim tim bantuan lainnya ke lokasi Boruto untuk mengendalikan situasi yang sangat genting itu dengan strategi defensifnya. Bagaimana menurut kalian tentang spoiler dan beberapa kemungkinan lain yang akan terjadi dalam chapter 12 nanti? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.